Di sisi lain, siang itu cuacanya sangat panas sekali. Matahari bersinar menyengat masuk ke dalam kulit tubuh, membuat kepala terasa pusing karena matahari. "Panas sekali ya hari ini," kata Pak Kardi sembari mengipaskan topi caping pada tubuhnya yang terasa gerah dan panas. "Iya Pak, tidak seperti biasanya ya. Kayaknya mau hujan ini," kata Pak Wondo. "Kata siapa Pak? Hebat sekarang Pak Wondo setelah sembuh dari sakit bisa jadi peramal," ledek Pak Eko. "Duh, emang biasanya seperti itu. Kalau hawanya terasa sangat panas, pasti akan turun hujan. Lihat saja nanti sore kalau tidak percaya." "Oh iya Pak Yanto, kemana kok nggak kelihatan?" tanya Pak Kardi. "Nggak berangkat Pak." "Loh, emangnya kenapa?" "Ibu Ina katanya sakit, makanya Pak Yanto nggak berangkat kerja. Dia kan harus jaga istrinya yang masih sakit." "Sakit apa emangnya?" "Tadi pagi katanya sih demam tinggi, panas tubuhnya. Memang masih musimnya kali ya panas hujan, jadi banyak yang sakit," ujar Pak Kardi. "Iya betul Pak." Sore harinya ternyata benar kata Pak Wando. Hujan turun deras. Para petani pun akhirnya menghentikan pekerjaannya. Mereka pun berteduh terlebih dahulu di gubuk yang ada di tengah sawah, sembari tubuhnya yang terus menggigil kedinginan. "Kita ke warungnya Bu Surti saja yuk. Cari kopi Pak, supaya hangat tubuhnya," usul Pak Eko. "Iya, nanti saya nunggu hujannya reda. Masa kita mau hujan-hujanan?" Ya, meskipun pakaian mereka yang menempel di tubuh itu sudah basah kuyup kecipratan air hujan. Beberapa saat kemudian, hujan sudah semakin reda. Bapak-bapak pun segera beranjak menuju ke warungnya Bu Surti untuk ngopi. Jalanan setapak tengah sawah yang mereka lewati sangat licin dan becek karena terguyur hujan deras tadi. Kalau tidak berhati-hati, bisa terpleset. Bapak-bapak berjalan tidak menggunakan alas kaki sama sekali karena sudah menjadi kebiasaannya bekerja tanpa alas kaki, sehingga sudah terbiasa melewati jalanan bebatuan kerikil, bahkan becek seperti itu. Sesampainya di warung Bu Surti, bapak-bapak langsung memesan kopi kepada Bu Surti. Karena warung Bu Surti masih beralaskan tanah, jadi Bu Surti tidak mempermasalahkan keadaan kaki bapak-bapak yang penuh dengan lumpur menempel pada telapak kakinya. "Bu, kopi 4 ya Bu?" "Iya Pak." Bu Surti langsung segera membuatkan kopi pesanan bapak-bapak, sementara Sekar sedang menggoreng pisang. Aroma pisang goreng itu tercium sampai ke hidung, membuat perut terasa keroncongan, apalagi habis turun hujan. "Pisang gorengnya masih lama ya matangnya?" tanya Pak Kardi. "Ndak Pak, sebentar lagi matang kok," jawab Sekar. Beberapa saat kemudian kopi pesanan bapak-bapak akhirnya sudah selesai juga disiapkan. Bu Surti segera memberikan kepada bapak-bapak itu. "Ini silakan Pak." "Ya makasih ya Bu." Asap masih terlihat mengepul dari cangkir kopi yang baru saja dihidangkan. Perlahan-lahan Pak Kardi menyeruput kopinya yang masih panas itu. Sore itu benar-benar nikmat sekali. Habis hujan turun langsung minum kopi dan ditemani dengan gorengan yang masih panas serta singkong dan ketela rebus. Bapak-bapak sembari menuju pisang gorengnya matang, mereka mengambil tempe goreng dan tahu goreng terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Pisang goreng yang sudah ditiriskan tadi diletakkan pada penampang wadah gorengan. "Pak Yanto, kemana ini? Kok tumben tidak kelihatan ya?" tanya Bu Surti. "Istrinya Pak Yanto sakit Bu." "Sakit apa Pak?" "Sakit demam tinggi Bu." "Bapak-bapak gimana kerjanya di Demang Suryo?" tanya Bu Surti. "Ya lumayan lah Bu, seminggu sekali hasilnya 2 kali lipat dari kerjaan yang dulu. Makanya sekarang kalau ngopi udah gak ngutang lagi," ucap Pak Kardi. "Alhamdulillah kalau gitu Pak, saya juga ndak pusing." Hari sudah terlihat sangat gelap, padahal masih pukul 4 sore karena mendung di atas langit. Tiba-tiba saja terdengar suara motor Pak Suryo yang datang di depan warung. Pak Suryo, monggo Pak." Pak Suryo yang berada di ambang pintu warung lalu segera duduk di dalam warung. "Kalian ada di sini ternyata ya?" "Iya Pak, tadi hujan deras sekali, makanya kita cari yang anget-anget."
Iya nggak apa-apa, bagus kalau gitu. Daripada kehujanan nanti sakit. Iya Pak. Oh iya, Pak Yanto nggak berangkat ya? Tanya Pak Suryo. Iya Pak, istrinya sakit demam tinggi. Masih musim kayaknya ya. Soalnya tadi siang saya ndak ke kebun sama ke sawah itu juga nganterin Totok ke rumah sakit di kota. Emangnya Totok sakit apa Pak? Ya sama, demam tinggi. Monggo kopine Pak, tanya Bu Surti. Oh iya sampai lupa Bu, kopi 1, jangan pakai gula ya, seperti biasa. Iya Pak. Segera Bu Surti berjalan untuk membuatkan kopi pesanannya Pak Suryo. Ini singkong yang beli di kebun saya ya Bu? Tanya Pak Suryo sembari menyantap singkong rebus yang masih panas. Iya Pak, padahal sudah saya simpen hampir 1 bulan loh Pak, tapi masih tetap enak dan dagingnya tebal, bersih. Beberapa saat kemudian, kopi pesanannya Pak Suryo akhirnya datang juga, diantarkan Bu Surti. Ini Pak, monggo kopinya. Iya makasih Bu. Pak Suryo orangnya sangat baik kepada orang lain, sehingga orang lain tidak bisa untuk menuduh begitu saja tentang desas-desus pesugihan yang dilakukannya. Hari sudah semakin gelap. Sekitar pukul 5 sore, bapak-bapak berniat untuk pulang karena sebentar lagi akan turun hujan. Ayo pulang, bapak-bapak, sudah mau hujan. Ya, ayo. Buru-buru banget bapak-bapak, kata Pak Suryo. Sudah sore Pak, mau hujan juga. Sebelum mereka beranjak pulang, sebelumnya mereka membayar kopi dan gorengan terlebih dahulu. Kami pamit pulang dulu ya Pak, ucap keempat itu kepada Demang Suryo. Iya ya Pak, silakan. Sesampainya di rumah, Pak Kardi menemui istrinya yang sedang duduk di depan teras rumahnya, sembari mengayak beras di penampan yang terbuat dari anyaman bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah pulang Pak? Iya Bu, sebenarnya udah pulang dari tadi, tapi biasa mampir dulu di warungnya Bu Surti sama yang lain, ucap Pak Kardi sembari melepas topi caping dan duduk di lincak sampingnya Bu Karse. Udah mau maghrib, kok masih ayak beras Bu? Nanggung Pak, ini sebentar lagi mau selesai. Oh iya, Ibu udah tahu belum? Tahu apa Pak? Udah tahu belum kalau Bu Ina sakit demam tinggi? Yang bener Pak, kata siapa? Sejak kapan? Bener Bu, kata Pak Eko, demamnya tadi pagi katanya. Kok Ibu nggak tahu ya? Padahal tadi pagi Ibu ke pasar sama ibu-ibu yang lain, tapi sepertinya belum ada yang tahu juga. Nanti malam kita ke sana ya Pak? Iya Bu, nanti malam kita ke sana. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib yang sudah berkumandang dari toa musola dan masjid. Mereka segera masuk ke dalam rumahnya karena takut ada sandikolo, kalau kata orang zaman dulu. Rumahnya pun langsung ditutup ketika maghrib tiba. Lalu Pak Kardi beranjak untuk segera mandi di sumur belakang rumah. Air sumurnya terasa sangat dingin karena akibat diguyur hujan tadi sore, sehingga Pak Kardi menggigil kedinginan. Setelah mandi segera melaksanakan sholat. Kemudian Pak Kardi dan Bu Karsi langsung berangkat menuju ke rumahnya Ibu Ina untuk menjenguk Bu Ina yang sedang sakit. Mereka berjalan kaki menuju ke rumahnya Bu Ina karena jaraknya tidak terlalu jauh. Karena emang keluarga Pak Kardi juga tidak memiliki sepeda. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai juga di rumahnya Pak Yanto dan Bu Ina. Assalamualaikum, ucap Pak Kardi dan Bu Karse. Waalaikumsalam, sahutan jawaban dari dalam. Pak Kardi, Bu Karse, silakan masuk. Ternyata saat Pak Kardi dan Bu Karse datang, di sana sudah ada bapak-bapak yang lain bersama dengan para istrinya. Gimana keadaannya Bu Ina? Tanya Bu Karse. Sudah mendingan Bu, alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu Bu. Maaf seadanya saja ya bapak-bapak, ibu-ibu, ucap Bu Ina menyuguhkan. Tidak apa-apa Bu, malah kita merasa merepotkan Bu Ina dan Pak Yanto ini, jawab Bu Sri. Gak merepotkan sama sekali kok, kata Pak Yanto. Mereka saling bercerita ngobrol satu sama lain, sampai tak terasa sudah pukul 8 malam. Meskipun mereka duduk bersama di alas seadanya di tikar yang terbuat dari anyaman bambu atau yang biasa disebut kloso. Walaupun seperti itu, tetap kebersamaan yang hangat mereka rasakan dengan sederhana. Sudah malam Pak, ayo pulang, kasihan anak-anak sendirian, ucap Bu Karsi. Iya ayo Bu, jawab Pak Kardi.
Keduanya memang meninggalkan anaknya sendirian di rumah, namun mereka sudah diberikan makanan terlebih dahulu sebelum mereka pergi tadi. "Kami juga mau pulang dulu ya Pak Bu," ucap Bu Sri. Akhirnya mereka semua ikut untuk pulang karena sudah malam dan takut mengganggu Bu Ina yang sedang sakit. Saat itu mereka berjalan bersama-sama rombongan menuju ke rumahnya masing-masing sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang menghampiri mereka saat mereka sedang jalan kaki. Tercium bau anyir darah dan bau busuk seperti bangkai menyeruak masuk ke dalam hidung. Mereka seketika langsung merinding saat itu juga. Beberapa saat kemudian terdengar suara wanita yang tertawa mengikik dari atas pohon yang mereka lewati saat itu. Karena penasaran mereka langsung melihat ke atas dan betapa terkejutnya ketika melihat ada sosok putih yang mirip Bu Narti. Sosok itu berayun kakinya dan duduk di atas batang pohon. Mereka langsung merinding, bulu kuduknya berdiri semua. "Tolong saya Pak, tolong saya!" teriak sosok Bu Narti itu. Mereka yang sudah bergidik merinding langsung segera pergi pulang ke rumahnya masing-masing. Di sisi lain, Pak Suryo datang ke pasar untuk mengecek kiosnya, sekalian mau mengantarkan hasil bumi miliknya, pesanan para pedagang di pasar. Saat itu, Pak Suryo diantarkan oleh Toto menuju ke pasar. Kebetulan Toto sudah membaik dan sudah sembuh, jadi dia sudah bisa beraktivitas lagi seperti semula. "Kita mau kemana dulu ini Pak?" "Ke pasar yang paling deket aja dulu Tok." "Baik Pak." Di perjalanan menuju ke pasar menggunakan mobil pick up, Pak Suryo melihat ada sebuah kebun kelapa di pinggir jalan yang cukup luas dan dia pun tertarik untuk membelinya. Akan tetapi, letak kebun kelapa itu berada di desa sebelah. Namun Pak Suryo tidak peduli, yang penting dia bisa memilikinya. "Wah, itu kebun kelapa milik siapa ya Tok? Kira-kira kamu tahu ndak?" tanya Pak Suryo. "Itu miliknya juragan yang ada di desa ini Pak." "Namanya siapa Tok?" "Namanya kalau ndak salah Pak Diro Pak. Itu sebentar lagi kebun kelapanya akan menjadi milik saya Tok." "Iya Pak, saya percaya kok." Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di pasar yang terdekat. Hari itu, sekalian juga Pak Suryo akan menagih uang sewa bulanan kiosnya kepada para pedagang yang menyewa. "Selamat pagi Bu, seperti biasa Bu, sudah jatuh tempo. Berikan saya keringanan waktu Pak, saya belum ada uangnya." "Ya pokoknya Ibu harus bayar sekarang uang sewanya." "Kalau ndak mau bayar, silakan Ibu pergi dan cari kios yang lain saja. Karena yang menempati kios ini banyak Bu," ucap Pak Suryo tegas. "Saya mohon Pak, beri saya waktu. Saya pasti janji akan bayar uang sewa kios ini Pak," ujarnya memohon sampai bertekuk lutut di kaki Pak Suryo. "Ya sudah kalau gitu, saya kasih waktu seminggu Bu. Terpaksa kalau ndak bayar, Ibu saya usir." "Iya Pak, baik. Terima kasih banyak Pak, sudah kasih saya kesempatan." Lalu Pak Suryo segera pindah ke kios yang lain. Sudah jatuh tempo bayar sewa kiosnya. "Permisi Pak, saya mau nagih uang yang sudah jatuh tempo." Penghuni kios ini pedagang ayam potong dan seorang bapak-bapak seumuran dengan Pak Suryo. "Bentar Pak, saya ambilkan dulu uangnya." "Baik, saya tunggu di sini." Segera bapak itu langsung mengambilkan uang yang sudah disiapkan, memang untuk bayar sewa kios. "Ini Pak uangnya," ucapnya sembari memberikan uang kepada Pak Suryo. "Nah gini dong, saya akan jadi seneng, tepat waktu bayarnya." "Ya sudah kalau gitu saya pamit pergi dulu." "Iya Pak." Dari satu kios ke kios, Pak Suryo menagih hutang para penyewa kios itu. Keesokan harinya, Pak Suryo meminta Toto untuk mengantarkannya ke rumah Pak Diro. "Tok, anterin saya ke rumahnya Pak Diro ya." "Iya, ayo Pak." Hari itu juga Toto dan Pak Suryo segera menuju ke rumah Pak Diro yang ada di desa sebelah. "Permisi." "Ya, monggo silakan," jawab Pak Diro yang pertama kali membukakan pintu rumahnya. "Maaf, Bapak siapa ya? Ada perlu apa datang ke sini?" tanya Pak Diro. "Ada urusan sangat penting Pak. Kenalin, saya Suryo." "Oh ya sudah kalau gitu masuk yuk Pak ke dalam, bicarakan di dalam saja." Akhirnya Pak Diro dan Pak Suryo masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Sementara Toto duduk di depan teras rumah menunggu Pak Suryo. "Jadi gimana ini Pak? Ada apa?" tanya Pak Diro yang membuka pembicaraan. "Itu kebun kelapa yang berada di pinggir jalan milik Bapak?" "Iya bener Pak, itu punya saya. Tapi sekarang sudah
tidak dioperasionalkan lagi. Emangnya kenapa, Pak? Saya berniat untuk membeli kebun kelapa milik Bapak itu. Oh ya, Pak, kebetulan saya juga berniat akan menjual kebun itu. Kalau Bapak sudah yakin ingin membeli kebun saya itu, nanti saya akan siapkan dulu surat-suratnya, Pak. Atau kita mau lihat dulu ke kebunnya langsung? Iya, Pak, saya sudah sangat yakin berapapun harganya akan saya beli tanpa ada tawar-menawar. Ya sudah, kalau gitu kita lihat dulu ke kebunnya ya, Pak, imbuh Pak Suryo. Siang itu Pak Diro dan Pak Suryo langsung bergegas menuju ke kebun kelapanya untuk melihat keadaannya. Kamu tunggu di sini dulu ya, Tok, ucap Pak Suryo ketika berjalan di depan teras rumah. Iya, Pak, jawab Toto sembari menganggukkan kepalanya. Segera Pak Suryo dan Pak Diro pergi ke kebun kelapa itu, yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Diro. Luas banget ya, Pak, tanahnya? Iya, Pak, lumayan bisa buat nanam tanaman yang lain. Kebetulan saya punya usaha beberapa hasil bumi, dan yang belum saya punya kelapa. Makanya ya saya yakin ingin membeli kebun kelapa ini, Pak. Saya sudah sangat yakin dan cocok. Baik, kalau begitu besok saya siapkan semua surat-surat tanahnya ya, Pak, sama surat jual belinya. Iya, Pak, kalau gitu saya pamit pulang terlebih dahulu. Saat itu Pak Suryo dan Toto pun segera beranjak untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, Pak Suryo datang lagi ke rumahnya Pak Diro bersama dengan Toto untuk menandatangani surat-surat jual beli tanahnya. Setelah menemui Pak Diro dan sudah sepakat dengan perjanjian satu sama lain, Pak Suryo langsung membayar cash kepada Pak Diro dengan uang yang ada di dalam sebuah koper kecil. Ini ya, Pak, uangnya. Coba dihitung dulu, pas atau kurang. Kalau lebih ya buat Bapak saja. Gak usah, Pak, saya percaya dengan Bapak kok. Ya sudah, kalau gitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih, Pak. Sembari dia bersalaman dengan Pak Diro sebelum pergi dari rumahnya, surat-suratnya dibawa langsung oleh Pak Suryo di hari itu juga. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Pak Suryo tidak lupa untuk melakukan ritual bersetubuh dengan sosok ratu ular di dalam kamar khusus seperti biasanya. Karena kalau Pak Suryo tidak melakukan itu, dia akan kehilangan semua hartanya yang selama ini diidam-idamkan. Malam itu Pak Suryo sudah menunggu di dalam kamar khusus pada pukul 12 malam saat semua orang yang ada di rumahnya itu sudah tidur. Dia duduk di atas kasur serta sudah menyiapkan beberapa sesajen di dalam kamar itu sebagai persembahan sosok ratu ular yang datang. Beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, disertai dengan bunyi kereta kencana dengan tapakan sepatu kuda yang terdengar jelas. Pak Suryo sudah bersiap-siap karena dia tahu itu kedatangan dari sosok ratu ular. Aroma harum semerbak masuk ke dalam kamar. Terlihat sebuah cahaya dari atas atap kamar itu. Perlahan-lahan, sosok ratu ular itu berjalan menuruni tangga menghampiri Pak Suryo. Wajahnya cantik, namun separuh tubuhnya berbentuk ular bersisik emas. Tapi, meskipun begitu, entah kenapa, Pak Suryo menikmati hubungannya dengan sosok ratu ular itu. Sementara di sisi lain, Pak Eko yang terbangun karena ingin buang air kecil di sumur belakang rumahnya, dia mendengar suara langkah sepatu kuda yang terdengar jelas. Malam-malam gini masa ada dokar lewat sih, gumamnya. Saat itu Pak Eko langsung merinding bulu kuduknya, berdiri semua karena takut. Dia pun beranjak keluar rumah untuk melihat dokar yang lewat. Suara pintu depan rumahnya dibuka, keren. Namun anehnya saat Pak Eko keluar rumah, ternyata tidak ada dokar atau kendaraan yang lain lewat. Seketika Pak Eko langsung merinding. Dia teringat kalau malam ini malam Jumat Kliwon. Ini kan malam Jumat Kliwon ya. Sekelibat Pak Eko melihat ada bayangan berwarna putih melintas di depan rumahnya. Dia juga teringat tentang arwahnya Bu Narti yang selama ini masih saja bergentayangan. Segera Pak Eko masuk kembali ke dalam rumahnya. Namun suara itu masih terdengar jelas di telinganya. Malam itu, Pak Suryo melakukan hubungan dengan sosok ratu ular sampai pagi hari. Dan keesokan paginya, Pak Suryo terbangun dalam keadaan yang sangat lemas. Pada waktu sebelum subuh segera Pak Suryo bangun untuk keluar dari dalam kamar itu karena takut ada yang melihat. Tidak lupa dia mengambil kepingan emas yang ada di atas kasurnya yang berjumlah banyak sekali. Kepingan emas itu berasal dari sisik ratu ular
Sebelum orang yang ada di dalam rumahnya itu bangun, segera Pak Suryo bangun lebih dulu. Paginya seperti biasa, bapak-bapak bersiap untuk berangkat ke sawah atau kebun. Kebetulan pagi itu mereka berangkat bersama-sama. Pak Yanto terlihat sudah berangkat kerja lagi. Di perjalanan menuju sebuah sawah sehabis subuh, mereka ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. "Pak Yanto, Bu Ina udah sembuh?" tanya Pak Wondo. "Sudah Pak, alhamdulillah. Makanya saya mulai berangkat kerja lagi," jawab Pak Yanto. "Alhamdulillah kalau gitu Pak," timbal Pak Eko. "Oh ya, bapak-bapak, semalam kalian dengar ada suara langkah sepatu kuda ndak sekitar pukul 12 malam?" ucap Pak Eko. "Iya loh, saya dengar pas sayup-sayup pas saya kebangun itu," jawab Pak Kardi. "Tapi pas saya lihat ke depan jalan tidak ada dokar yang lewat loh. Serem Pak, malah saya lihatnya ada bayangan putih melayang," jelas Pak Eko. "Saya perhatikan juga setiap malam Jumat Kliwon selalu mendengar ada suara langkah sepatu kuda Pak. Bukan hanya jam 12, tapi sebelum itu juga saya dengar kok," timbal Pak Yanto. "Mosok sih Pak?" "Iya, coba saja Pak Wondo, nanti kalau malam Jumat Kliwon bulan depan kita meronda yuk, begadang gimana, setuju nggak?" usul Pak Yanto. Yo, ayo setuju," kata Pak Kardi dan yang lain. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di sawah dan kebun. Mereka pun bekerja ke tempatnya masing-masing. Pagi itu Demang Suryo datang menghampiri ke kebun cengkeh. Sudah ada Pak Kardi, Pak Wondo, dan Pak Rejo. "Selamat pagi bapak-bapak." "Selamat pagi juga Pak. Kelihatan seger banget Pak dan sumringah," ucap Pak Wondo. "Biasanya saya juga selalu sumringah loh Pak," jawab Pak Suryo. "Tapi ini memang terlihat beda Pak. Kelihatan lebih seger gitu," timbal Pak Kardi. Pak Suryo pun hanya tersenyum kepada mereka. "Bapak-bapak, saya mau bicara sama kalian. Ikut saya sebentar ke gubuk." "Baik Pak." Lalu Pak Suryo dan ketiga bapak itu duduk bersama di sebuah gubuk yang ada di dekat kebun. "Jadi gini bapak-bapak, saya baru saja beli kebun kelapa yang ada di desa sebelah. Nah, metik cengkehnya kan hari ini selesai. Saya ingin kalian nanti pindah tugas ke kebun kelapa ya. Untuk masalah kerjanya nanti besok saya ajarkan." "Baik Pak." "Ya sudah, silakan kalian kerja lagi. Saya cuma mau ngomong soal itu saja." Saat itu ketiga bapak-bapak melanjutkan kembali pekerjaannya memetik cengkeh. Siang itu, Pak Suryo berniat untuk menagih hutang uang para tetangganya yang sudah jatuh tempo pada telat bayar. Dia pergi dari satu rumah ke rumah lain naik motor Astrea menagih hutang. Pertama Pak Suryo menghampiri ke rumahnya Bu Timah terlebih dahulu. "Permisi," ucap Pak Suryo sembari mengetuk pintu. Terdengar sautan salam dari balik pintu. Suara pintu anyaman bambu yang dibuka perlahan-lahan. "Kriat. Pak Suryo, silakan masuk Pak." "Di luar saja Bu." "Kalau gitu silakan duduk Pak." Waktu itu Pak Suryo duduk di lincak depan teras rumahnya Bu Timah. "Saya datang ke sini mau nagih hutang Bu. Sudah jatuh tempo." "Maaf Pak sebelumnya, tapi saya belum ada uangnya. Beri saya keringanan lagi Pak." "Ya sudah, kalau gitu saya kasih waktu 1 minggu lagi Bu." "Tambah lagi Pak, suami saya belum sembuh Pak." Pak Suryo menghela nafas panjang mendengar perkataan dari Bu Timah. "Sebulan saya kasih waktu, tapi bulan depan harus lunas ya Bu." "Baik Pak, terima kasih ya Pak." Lalu Pak Suryo pun berlalu pergi dari rumahnya Bu Timah. Dia pergi lagi dari satu rumah ke rumah lain untuk menagih hutangnya. Namun hari itu masih tetap saja tidak ada yang mau membayar hutang karena belum ada uang. Meskipun begitu Pak Suryo memberikan keringanan kepada tetangga-tetangganya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Seperti biasanya Totok membersihkan kandang ayam dan kandang bebek di belakang rumahnya Pak Suryo. Beberapa saat kemudian Pak Danang datang menghampiri Totok yang berada di belakang rumah. "Tok, kamu sudah selesai membersihkan kandangnya?" "Memangnya kenapa Pak?" "Itu radio saya rusak di pos Tok. Kamu bisa memperbaiki radionya ndak?" "Iya, sebentar lagi ini selesai Pak, nanti saya ke sana." Lalu Pak Danang pun berlalu pergi kembali ke pos satpam yang ada di depan rumah. Pak Danang menunggu Totok di pos satpam terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian Totok pun datang menghampiri Pak Danang. "Mana Pak radionya yang rusak?" "Ini Tok, sini kamu duduk biar gampang."
Toto pun akhirnya duduk di samping Pak Danang sembari memperbaiki radio yang rusak. Di sisi lain, di belakang rumahnya Pak Suryo, tiba-tiba saja ada 2 orang yang mencoba untuk manjat pagar belakang rumah. Kedua orang itu memakai penutup kepala yang berwarna hitam serta jalannya mengendap-endap. Akhirnya kedua maling itu berhasil manjat pagar belakang rumah dan mendarat di halaman belakang. Mereka berjalan perlahan-lahan mengendap-endap karena takut ketahuan. Akan tetapi, mereka terkejut ketika melihat ada seekor ular besar tiba-tiba berada tepat di hadapan mereka. Seekor ular itu menjulurkan lidahnya sembari mendesis. "Gimana ini? Lanjut atau enggak?" "Tanggung, udah sampai sini kalau enggak lanjut," jawab satunya. "Tapi ini gimana ularnya?" "Kita matiin saja, ambil kayu atau batu sana." Segera mereka berbagi tugas untuk membunuh ular kobra besar itu. Setelah mendapatkan sebuah balok kayu yang besar, kemudian mereka mencoba untuk memukul-mukul seekor ular besar itu. Beberapa kali mereka pukul, akan tetapi ular itu masih tetap tahan pukulan. Malah kedua maling yang memukul itu terpental dengan sendirinya. Ular itu pun menyembur kedua maling itu. Maling itu merintih-meringis kesakitan saat disembur oleh ular peliharaan milik Pak Suryo. Sementara Pak Danang dan Toto yang sedang berada di pos depan mendengar teriakan dari kedua maling itu, segera beranjak ke belakang. "Yang teriak-teriak siapa itu, Pak?" "Iya ya, kayaknya di belakang rumah. Ayo kita lihat, Pak." Kemudian mereka berdua pun berjalan bersama menuju ke belakang rumah untuk melihat siapa yang berteriak tadi. Beberapa saat kemudian, sesampainya di belakang rumah, Pak Danang dan Toto melihat kedua maling itu sudah lemas karena disembur ular penjaganya Pak Suryo. "Astagfirullah, ularnya kemana, Pak itu?" "Yana ya, Pak, ularnya kok menghilang," jawab Toto. "Udah mending bantuin mereka dulu." Dan kedua maling itu terkapar di bawah sembari merintih kesakitan karena terkena semburan ular tadi. "Kalian mau maling ya? Hah?" "Ampun, Pak, maafkan kami, Pak." "Tok, kamu panggilkan Demang Suryo sekarang." "Iya, Pak," jawab Toto singkat. Saat itu Toto pun langsung beranjak masuk ke dalam rumah untuk memanggilkan Pak Suryo. Ternyata saat itu Pak Suryo sedang duduk bersama dengan Bu Ratih di ruang tengah. "Ada apa, Tok?" "Maaf, Pak, saya mau ngasih tahu kalau di belakang rumah tadi ada maling. Tapi kedua maling itu tadi digigit ular." "Ya sudah, kita ke belakang, lihat keadaannya." Kemudian segera mereka pergi ke belakang rumah untuk melihat keadaan kedua maling itu. "Ini, Pak, kedua orang ini mau maling." "Ampun, Pak, maafkan kita. Kami janji tidak akan berniat mencuri lagi." "Kita bawa ke kantor polisi saja, Pak, langsung. Biar dia kapok." "Kasihan, Tok. Kita bawa dulu ke klinik. Biar ditangani nakes dulu." Malam itu juga kedua maling dipapah berjalan oleh Pak Danang dan Toto menuju ke dalam mobil untuk dibawa ke klinik terdekat yang ada di desa itu. Akan tetapi, salah satu dari maling itu sudah sangat lemah sekali keadaannya dan bekas yang ada di kakinya sangat membiru. Mantri Kinanti menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit kota karena peralatan di klinik desa itu sangat tidak mewadahi. "Pak, lebih baik kedua orang ini dibawa ke rumah sakit kota yang lebih besar karena di sana pasti alat-alatnya lengkap. Sekarang, Pak, sebelum racunnya tambah menyebar." "Iya, baik." Setelah dari klinik, akhirnya kedua maling itu dirujuk menuju ke rumah sakit besar yang ada di kota. Namun di tengah perjalanan keduanya yang duduk di belakang terus teriak-teriak kesakitan. Itu dikarenakan mereka melihat ada ular yang tadi sedang meneror mengikuti mereka. Namun yang hanya bisa melihat ular itu hanya kedua maling itu, sementara yang lain tidak melihat. Di perjalanan menuju ke rumah sakit mereka hampir saja koma. Akan tetapi, akhirnya mereka segera sampai juga di rumah sakit di kota. Keduanya langsung ditangani oleh dokter untuk diperiksa keadaan kakinya yang terkena bisa ular. Namun saat dirawat beberapa jam di rumah sakit, malam itu juga, akhirnya mereka mengembuskan nafas terakhirnya karena sudah banyak sekali racun yang telah masuk. Pak Suryo yang sudah membayar semua biaya di rumah sakit itu, dan kedua maling itu dikembalikan lagi ke rumah kedua orang tuanya masing-masing. Hewan ular peliharaan Pak Suryo itu memang menjaga dari siapapun yang ingin mencuri harta milik Pak Suryo. Sehingga kedua maling tadi yang berniat untuk maling mencuri hartanya Pak Suryo langsung diambil darahnya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Pak Suryo pun sebenarnya sudah tahu kalau ular yang sudah membuat maling itu meninggal adalah ular peliharaannya.
Malam harinya Totok dan Pak Danang melanjutkan kembali memperbaiki radio yang rusak sekitar pukul 1 dini hari. Ditemani dengan secangkir kopi mereka sambil ngobrol-ngobrol satu sama lain. "Kamu heran gak Tok sama ularnya? Kok bisa ya tiba-tiba menghilang gitu?" ucap Pak Danang. "Iya Pak, aneh. Kayak ular siluman yang bisa tiba-tiba ngilang. Jangan-jangan itu ular peliharaan milik Pak Suryo. Hush, sudah jangan diperpanjang Tok." Beberapa saat kemudian mereka langsung merinding bulu kuduknya. "Saya kok jadi merinding ya Pak? Sama Tok, makanya jangan ngomongin yang aneh-aneh di sini." Sebenarnya Pak Danang dan Totok sudah curiga kalau Pak Suryo melakukan pesugihan karena di dalam rumahnya selalu bau kemenyan dan kembang-kembangan yang menyeruak. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara yang mengeram. Suara itu sangat berat dan besar sekali. "Suara apa itu Tok?" ucap Pak Danang. "Saya juga tidak tahu Pak." Pak Danang dan Totok tubuhnya langsung gemetaran saat itu. Juga keringat pun mulai bercucuran. Karena penasaran, mereka mencoba menoleh ke belakang secara perlahan-lahan. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada sosok genderuwo berdiri di belakang mereka. "Ah!" Mereka langsung menjerit kencang sekali saat melihat sosok itu. Sosok genderuwo itu tubuhnya tinggi besar, berbulu hitam lebat. Kedua matanya merah menyala, gigi bertaring panjang dan tajam. Baunya sangat busuk sekali, seperti bau bangkai serta bau anyir darah yang menyengat. Karena tak kuat melihat sosok itu, akhirnya Pak Danang dan Totok ambruk pingsan bersamaan di dalam pos satpam itu. Mereka tidak sadarkan diri sampai pagi hari. Keesokan harinya, saat Bi Ija sedang akan menyapu halaman rumahnya, melihat Totok dan Pak Danang belum bangun juga. "Yalah, ini kedua orang sudah pagi belum bangun juga," ucap Bi Ija geram. Seketika Bi Ija berjalan menghampiri mereka dan memukuli perlahan Pak Danang dan Totok menggunakan sapu lidi yang digenggam. "Bangun, bangun, sudah pagi!" teriak Bi Ija. Keduanya yang masih terlelap dalam tidurnya langsung terperanjat ketika dibangunkan oleh Bi Ija. Sesekali Totok mengucek kedua matanya sembari mengerjap-ngerjap matanya yang masih susah untuk dibuka. "Ada apa, Bi? Ada apa? Ada apa? Ini sudah pagi, kalian belum bangun itu. Nanti kalau Demang lihat kalian gimana? Ayo bangun kerja," ucap Bi Ija kesal. Iya Bi, semalam itu kita," ujar Totok belum selesai berbicara, akan tetapi langsung dipotong Bi Ija. Udah, ceritanya nanti saja. Cepat keburu Pak Suryo bangun." Segera Totok dan Pak Danang bekerja pada tempatnya masing-masing. Totok langsung membersihkan kebun yang sudah panjang-panjang rumputnya. Dia membersihkan rumputnya dengan menggunakan gunting rumput. Saat itu belum ada yang namanya mesin pemotong rumput. Lalu Pak Suryo pun datang menghampiri Totok yang sedang memotong rumput di samping rumahnya Pak Suryo. "Tok, nanti kamu ikut saya ya." "Ikut kemana Pak?" "Ikut saya ke kebun. Ada barang yang harus kamu antarkan ke pedagang di pasar kota." "Iya Pak, saya selesaikan motong rumputnya dulu." "Ya, silahkan Tok." Hari masih pagi. Totok pun segera menyelesaikan potong rumputnya. Karena sekitar pukul 7 pagi nanti, dia harus mengantarkan barang ke pasar. Beberapa saat kemudian, setelah selesai memotong rumputnya, dia segera mandi dan sarapan untuk siap-siap pergi ke kebun bersama dengan Pak Suryo. "Sudah siap belum Tok?" "Sudah Pak, ini ayo berangkat sekarang Pak." Mereka pun segera untuk berangkat ke kebun dengan mengendarai mobil pick up sayuran. Pagi itu Pak Suryo juga menemui Pak Kardi, Pak Wondo, dan Pak Rejo yang sudah menunggu untuk dipindah tempat. "Bapak-bapak, nanti kalian ikut saya. Nanti saya kasih tahu kebun kelapanya." "Iya Pak," jawab mereka bertiga. "Sekarang tolong bantu Totok dulu angkatin barang-barang yang sudah siap dijual." Mereka akhirnya sama-sama untuk membantu membawakan barang-barang masuk ke dalam bak mobil pick up. Setelah semuanya sudah selesai, mereka segera ikut Pak Suryo duduk di belakang bak mobil pick up bersama dengan sayuran yang akan diantar ke pedagang pasar. Beberapa saat kemudian, mereka semua akhirnya sampai juga di kebun kelapa yang ada di desa sebelah. "Ini kebun kelapanya Pak. Nanti kalian mulai hari ini dan berikutnya kerja di sini dulu." "Baik Pak, cara kerjanya gimana ya Pak?"
Tanya Pak Kardi. Kalian bekerja sama naik ke pohon kelapa, ambil yang sudah matang dan yang masih hijau. Terus kupas serat kelapanya. Untuk kelapa yang sudah tua, kalau yang masih muda, biarkan saja. Kalian paham kan? Iya Pak, kami paham. Oh iya, alatnya mana Pak? Alatnya itu di gubuk. Di dalam kebun kelapa itu memang sudah ada bangunan gubuknya yang terbuat dari bambu dan atap daun kelapa. Ya sudah, kalau gitu saya pergi dulu. Ketiganya pun menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan Pak Suryo. Kemudian Pak Suryo beranjak pergi bersama dengan Toto, naik mobil pick-up menuju ke pasar kota yang perjalanannya mereka lalui cukup jauh sekitar 20 menit. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai tiba-tiba saja pecah ban, sehingga Toto yang mengemudi mobilnya pun sampai oleng. Kenapa ini Tok mobilnya? Tanya Pak Suryo panik. Berhenti Tok, direm Tok. Segera Toto menghentikan mobilnya direm secara mendadak di pinggir jalan. Mereka pun turun dari dalam mobil untuk melihat apa yang sudah terjadi. Bannya pecah Pak. Kamu bawa ban serep kan Tok? Aduh, nggak bawa Pak. Terus gimana ini Tok? Bengkelnya jauh lagi, umpat Pak Suryo. Jalanan yang mereka lalui memang sangat sepi sekali. Hanya ada beberapa dan belum banyak rumah-rumah di pinggir jalan. Coba kamu minta tolong kendaraan lain yang lewat Tok. Toto pun mengikuti perintah dari Pak Suryo untuk menghentikan beberapa mobil atau truk yang lewat dan rela untuk membantu. Dia melambaikan tangan ketika ada pengendara yang lewat ke arahnya. Namun beberapa kendaraan melaju kencang dan tidak memperdulikan pertolongan yang diminta Toto. Sampai akhirnya ada salah satu mobil yang berhenti mau membantu Toto dan Pak Suryo. Mobil yang berhenti sama-sama pengendara mobil pickup. Dan untungnya mobil itu membawa ban serep yang sama dengan mobil Pak Suryo. Pak Suryo pun memberikan uang kepada pengendara mobil itu sebagai imbalannya dan membeli ban serep itu. Setelah semuanya sudah selesai, mereka segera melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pasar yang ada di kota. Beberapa saat kemudian, Pak Suryo dan Toto sampai di pasar. Toto langsung menurunkan barang-barang hasil bumi kepada para pedagang yang sudah memesan. Ini Bu, barangnya sudah datang. Yang minggu kemarin belum dibayar. Mau dibayar kapan Bu? Ucap Pak Suryo. Iya Pak, saya bayar sekarang. Bentar ya Pak, saya ambilkan dulu uangnya. Ini uangnya Pak, lunas ya Pak minggu yang kemarin. Kalau untuk hari ini, ngutang lagi ya Pak. Iya Bu, enggak apa-apa. Asalkan saja dibayar seperti ini, jawab Pak Suryo mengingatkan. Sementara di sisi lain, Pak Kardi, Pak Wondo, dan Pak Rejo beradaptasi dengan pekerjaan barunya untuk memetik kelapa dan membersihkan kelapanya langsung. Kali ini yang manjat ke atas pohon kelapanya mereka bertiga dari satu pohon ke pohon lain karena supaya cepat selesai. Apalagi di kebun itu pohon kelapanya sangat banyak sekali. Sebenarnya Pak Wondo trauma untuk manjat pohon, tapi mau bagaimana lagi? Itu pekerjaan yang harus dia jalaninya. Mereka saling bekerja sama dengan baik. Kelapa yang dipetik dari atas pohon langsung dijatuhkan ke tanah. Siang pun tiba. Sayup-sayup terdengar suara azan zuhur yang telah berkumandang. Mereka akhirnya menghentikan pekerjaannya sejenak untuk beristirahat makan siang. Mereka semua langsung turun dari atas pohon kelapa yang tinggi itu. Kemudian ketiganya duduk sejenak di gubuk sembari mengibaskan topping capingnya pada sebuah tubuh mereka yang merasa gerah dan berkeringat. Kita mau makan siang di mana ini? Tanya Pak Wondo. Siang itu kebetulan dari mereka tidak ada yang membawa bekal, jadi mereka harus cari makan siang di desa itu. Itu, tadi saya lihat dekat sini ada warung makan kayaknya, timpal Pak Rejo. Ya sudah, kalau gitu kita langsung ke sana saja. Mereka bertiga akhirnya berjalan kaki bersama menuju ke warung yang ada di dekat kebun kelapa itu. Sesampainya di warung, mereka langsung memesan nasi masing-masing. Akan tetapi, warung itu sangat sepi dan ukurannya lebih kecil dari warung Bu Surti. Namun makanan di warung enak-enak, bahkan harganya juga lebih murah dari warung Bu Surti. Setelah selesai makan siang, mereka kembali lagi untuk melanjutkan pekerjaannya yang tadi. Sekitar pukul 2 siang kelapa sudah dipetik sebagian dari pohon kelapa yang ada di kebun itu. Kemudian mereka langsung mengupas serat kelapanya yang tua untuk nantinya
biasanya dijadikan sebagai kelapa santan dijual di pasar. Hari sudah mulai sore. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk pulang. Karena tidak ada kendaraan, mereka akhirnya jalan kaki dari desa sebelah ke desanya. Pak Suryo, benar-benar tambah kaya raya ya. Semua yang diinginkan selalu mudah untuk didapatkannya, ucap Pak Wondo. Iya Pak, yo kita ya ndak usah iri dengan rezeki orang lain. Syukuri saja apa yang kita miliki, jawab Pak Kardi. Lagian Pak Suryo juga sangat baik orangnya kok, ndak pelit. Jadi rezekinya yang mengalir terus, imbuh Pak Kardi. Tak terasa hari sudah semakin gelap. Tidak terlihat semburat sinar matahari dari ufuk barat, karena sore itu langit terlihat mendung. Beberapa saat kemudian mereka melihat ada Pak Yanto dan Pak Eko sedang berada di warung Bu Surti ketika mereka lewat di jalan itu. Itu Pak Yanto sama Pak Eko, ucap Pak Wondo. Sementara saat itu Pak Rejo sudah pulang lebih dulu karena ada urusan katanya. Kita mampir dulu, ayo Pak, di warung Bu Surti, ujar Pak Kardi. Iya ayo Pak, jawab Pak Wondo. Assalamualaikum, ucap Pak Wondo dan Pak Kardi. Waalaikumsalam, baru pulang Pak, tanya Pak Yanto. Iya, gimana lagi? Tempatnya ada di desa sebelah, pekerjaannya juga banyak, keluh Pak Kardi. Mereka langsung ikut duduk di sampingnya Pak Yanto dan Pak Eko. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Pak Yanto mendapatkan kabar kalau Bu Ina tengah hamil. Sakit kemarin yang dideritanya itu ternyata sedang hamil. Pak, sini, Ibu mau ngomong sama Bapak, penting, ucap Bu Tina. Ngomong apa Bu? Ibu hamil Pak. Hah, yang benar Bu, ucapnya masih belum percaya. Benar Pak, Ibu ternyata hamil sudah 4 minggu. Tadi siang Ibu pergi klinik sama Bu Karse, soalnya Ibu kok pusing dan mual, ucap Bu Ina. Alhamdulillah kalau Ibu hamil, ucap Pak Yanto bahagia. Iya Pak, akhirnya yang kita tunggu datang juga ya. Mereka sangat bahagia sekali karena buah hati yang keduanya selama ini ditunggu-tunggu akhirnya hadir. Bu, kita harus adakan syukuran ya Bu, usul Pak Yanto. Iya Pak, kapan ya kira-kira kita syukurannya? Kalau besok malam gimana Bu? Iya bagus Pak, lebih cepat lebih baik. Malam itu suasana desa sangat sepi sekali. Hanya terdengar suara burung-burung yang berterbangan di atas langit. Bu Ina dan Pak Yanto yang masih sangat berbahagia duduk berduaan beralaskan tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Namun, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara lirih yang membuat bulu kuduk merinding. Tolong saya, ucapnya lirih. Sontak Bu Ina dan Pak Yanto yang mendengar suara itu langsung menjaga perutnya sambil dielus-elus dan dibacakan doa. Ibu takut Pak. Tenang saja Bu, tidak usah takut, biar Bapak lihat dulu ke samping. Saat itu Pak Yanto langsung beranjak keluar rumah menuju ke samping rumah untuk melihat apa yang terjadi. Aneh, tidak ada apa-apa, gumam Pak Yanto. Sementara itu Bu Ina yang duduk sendirian di dalam rumahnya, dia melihat ada sekelibat bayangan putih yang melintas. Bu Ina pun terperanjat. Namun bayangan putih itu seketika menghilang begitu saja. Bu Ina pun ketakutan sendirian di dalam rumahnya. Untungnya beberapa saat kemudian Pak Yanto kembali lagi masuk ke dalam rumah. Pak, tadi Ibu lihat ada bayangan putih lewat. Ah, mosok sih Bu? Udah ndak usah dipikirkan Bu. Ibu yang tenang, jangan panik. Kasihan kandungan yang ada di dalam perut Ibu. Iya Pak, jawabnya singkat. Keesokan harinya, Pak Yanto dan bapak-bapak yang lain seperti biasa berangkat kerja bersama-sama, jalan bareng menuju ke sawah dan kebun. Bapak-bapak, nanti malam datang ke rumah saya ya, ucap Pak Yanto. Loh, memangnya ada apa Pak? Tanya Pak Eko. Nanti malam di rumah saya mengadakan syukuran. Syukuran apa Pak? Tanya Pak Kardi. Istri saya alhamdulillah hamil. Jadi nanti malam kita adakan syukuran doa bersama. Jangan lupa ajak tetangga yang lain juga ya. Wah, selamat ya Pak, akhirnya Bu Ina hamil lagi. Ya nanti saya pasti datang kok. Kita juga pasti datang Pak Yanto, tenang saja, ucap Pak Eko dan Pak Kardi. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di tempat pekerjaannya masing-masing untuk bekerja.
Waktu itu Pak Suryo sudah berada di gubuk sawah. Dan saat itu Pak Yanto izin langsung kepada Pak Suryo. Pak Suryo, nanti sore saya pulangnya lebih awal ya. Boleh kan? Emangnya ada apa Pak Yanto? Nanti malam di rumah saya ada syukuran Pak. Saya harus membantu mempersiapkan di rumah. Syukuran apa Pak? Istri saya alhamdulillah hamil Pak. Saat itu Pak Suryo langsung tersentak, mengingat syarat yang diminta oleh sosok Ratu Ular. Oh iya Pak, boleh Pak, silakan, ucap Pak Suryo licik. Terima kasih banyak Pak sudah dibolehkan. Iya sama-sama Pak, ucap Pak Suryo sembari tersenyum ramah. Setelah Pak Yanto pergi untuk mengerjakan pekerjaannya, Pak Suryo duduk melamun di gubuk tengah sawah itu. Pak Suryo teringat syarat yang diminta sosok Ratu Ular, yaitu janin bayi yang masih muda sebelum usia 4 bulan. Malam Jumat Kliwon lalu saat Pak Suryo melakukan ritual, sosok Ratu Ular itu minta dipersembahkan sebuah janin bayi. Saya ingin bayi yang berusia masih 4 bulan untuk tumbal selanjutnya Suryo. Pokoknya kamu harus cari kalau kekayaanmu tidak ingin hangus. Dan jika kamu bisa memenuhinya, kekayaanmu akan bertambah 3 kali lipat kalau kau memberikan persembahan itu padaku. Baik Ratu, nanti saya akan siapkan janin bayinya 3 bulan lagi. Kebetulan usia kandungannya Bu Ina sudah 1 bulan dan tepat 3 bulannya lagi berusia 4 bulan. Pak Suryo yang sedari tadi senyum-senyum sendiri sembari melamun seketika terperanjat ketika ada Totok yang memanggilnya. Pak Suryo, Pak. Ada apa Tok? Ini Pak, saya mau tanya. Barangnya mau dibawa kemana ini? Wortel sama kobisnya? Di rumahnya Bu Maimunah. Maaf Pak, tapi rumahnya di mana Pak? Saya belum tahu. Ya udah nanti berangkat sama saya saja. Kamu angkutin saja ke pick up, ujar Pak Suryo. Sudah selesai semuanya kok Pak. Kita berangkat sekarang kalau gitu. Saat di perjalanan menuju ke rumahnya Bu Maimunah, Pak Suryo masih terus melamun memikirkan tumbal janin bayi itu. Karena dia sangat tergiur dengan iming-iming sosok Ratu Ular. Jika diberikan janin bayi, katanya akan memberikan harta 3 kali lipat dari sebelumnya. Totok yang melihat Demang Suryo melamun sembari senyum-senyum sendiri hanya bisa menggelengkan kepala. Malam harinya, bapak-bapak sudah mulai datang ke rumah Pak Yanto untuk acara syukuran. Dan mereka semua tercengang karena baru pertama kali melihat Pak Suryo datang ke acara syukuran. Assalamualaikum, saya boleh ikut mendoakan Pak? Ucap Pak Suryo yang baru datang. Waalaikumsalam, boleh Pak, silahkan, jawab mereka serempak yang ada di dalam rumah Pak Yanto. Pak Suryo menatap ke arah Bu Ina yang sedang duduk di dalam rumah sembari mengelus-elus perutnya itu. Bu Ina yang ditatap tajam oleh Pak Suryo langsung senyum ramah menyapa, lalu menundukkan kepalanya karena takut melihat tatapan dari Pak Suryo. Suara lantunan doa-doa dan sholawat menggema di seluruh sudut ruangan rumah bambu Pak Yanto. Beberapa saat kemudian, acara syukuran pun sudah selesai. Mereka segera beranjak untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun saat itu, Pak Suryo pulang terakhir dari bapak-bapak yang lainnya. Pak Yanto, Bu Ina, ini saya ada sedikit uang untuk meringankan kalian. Apalagi sekarang Bu Ina kan sedang hamil, jadi pasti kebutuhannya semakin banyak. Tolong diterima ya, kata Pak Suryo sembari menyodorkan tangan beserta amplopnya ke tangan Pak Yanto. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semoga rezeki Bapak terus mengalir dan berkah, ucap Pak Yanto. Amin. Kalau begitu, saya pulang dulu Pak. Bu, jawabnya sambil tersenyum kecut licik ke arah Pak Suryo dan Bu Ina. Setelah acara syukuran itu sudah selesai, Bu Ina yang sedang berbaring di dalam kamarnya beralaskan kasur tipis pada sebuah ranjang kayu tiba-tiba merasakan gelisah. Bersambung. Nantikan kelanjutannya.